pen sanen muda jantan B4 B5, ini B4. Kemudian B3 pen pejantan bur dan red bur tradisional Kalahari, red Kalahari. Kemudian ada pen B2, ini pejantan dorper dari Amarula Farm. Masih B1 pejantan dorper. Wah, ini daging semua ini. Kita geser ke pen berikutnya. Ada pen A1, ini betina dorper, kemudian A2 masih betina dorper. Nah, ini kemudian pen betina awasi di pen A3. Ini A4 kembali ke dorper betina. Seksinya dorper ini mantap. Kemudian ada pen A5 betina Alpins. Oke, ke pen selanjutnya. Ini kita di instalasi karantina hewan kelas 1 Cilacap. Sebagai syarat memasukkan ternak, semua ternak harus di karantina. Ini kita di pen B6 sanen betina. Stabil, makanya udah bagus. Kemudian sebelahnya ada pen Toggenburg. Togen. Kemudian di B8 kembali ke sanen. Ini sanen betina. Kemudian pen selanjutnya ada pen bakalan pejantan awasi. Ini raw ya, jantan awasi domba. Kemudian pen B10 di sini. Dor perjantan montok sekali. Dor perjantan ini untuk dorper ini kita bawa Bloodline Amarula, salah satu spesialisnya dorper di Australia. Diharapkan dengan bibit-bibit dorper ini nanti ini akan memperbaiki genetik domba pedaging kita secara signifikan. Diharapkan bisa meningkatkan produksi, dalam hal ini daging, namun relatif menekan cost. Tentunya dengan harapan seperti itu, dari sisi agrobisnis akan lebih menguntungkan
para pelaku usaha peternakan, dan tentunya akan menguatkan stok bibit nasional yang tujuannya adalah menyediakan daging berkualitas bagus dengan harga yang wajar, relatif mampu bersaing. Dorper ini diyakini menjadi salah satu ras yang paling efektif untuk domba potong. Oke, ini masih sebelah yang tadi kita udah shoot. Ini pejantan-pejantan sanen tadi. Pejantan ini kita datangkan dari Australia, dari farm Meredith, salah satu farm tertuanya Australia. Logikanya, kalau farm ini sudah bertahan berpuluh-puluh tahun, 70-90 tahun, maka mereka sudah melakukan seleksi genetik dengan sangat ketat. Sudah menjadi rahasia bersama bahwa peternak itu akan selalu upgrade genetik, menyimpan genetik-genetik terbaik di kandangnya. Dan proses seleksi kalau sudah berpuluh-puluh tahun tentunya akan menghasilkan grade yang lumayan tinggi, karena standarnya Australia itu sudah jelas sekali. Kalau bibit itu harus hardbox, harus terdaftar di buku kawanan istilah kita itu, dan itu pasti pure breed ya, karena mereka tidak seperti kita melakukan penilangan secara masif. Sana itu lebih ke sesama breed yang dikawinkan, karena memang jumlah mereka sudah banyak, mereka memulai sudah sangat lama, sehingga mereka tuh menggunakan breed murni untuk melakukan kegiatan budidaya, dan ini terdaftar di asosiasi. Seperti perlu kita ketahui bersama, kalau sanen itu di sana kambing perah masuknya, kemudian asosiasi yang mengeluarkan pendigri salah satunya adalah DGSA. Itu karena tidak terjadi asosiasi tunggal juga seperti Dorper dan yang lainnya, juga ternyata ada beberapa asosiasi. Nah, di standar mereka ini kambing-kambing pure ini didaftarkan. Kalau kambing-kambing ini masih baru didaftarkan, tetuanya tidak terdaftar di buku kawanan DGSA misal seperti itu, kambingnya kambing pure breed, kambing murni, tapi moyangnya tidak terdaftar, maka pertama kali ternak-ternak ini didaftarkan, status mereka adalah appendix E. Kemudian appendix E ini bapaknya jelas harus pure breed syaratnya, dan tertulis, ada sertifikasinya, sehingga di sana itu setiap pejantan pure breed pasti tertulis. Kalau betina belum tentu didaftarkan gitu. Nah, setelah kita mendaftarkan hasil pengawinan pejantan pure breed tersertifikasi di DGSA, maka anaknya ini mendapat status kalau dia baru didaftarkan appendix E. Lanjut, appendix E betina dikawin dengan pure breed hardbox jantan DGSA, anaknya menjadi meningkat appendix D. Betina appendix D dikawinkan dengan pure breed DGSA, kemudian muncul appendix C kemudian dikawinkan lagi dengan pure breed DGSA menjadi B, kemudian appendix B betina ini dikawinkan dengan pure breed DGSA, anaknya menjadi appendix A, dan seterusnya. Setelah itu kalau bapak ibunya sudah pure breed, bapak ibunya maksudnya sudah setidak-tidaknya A dan jantannya pasti pure breed itu tadi ya, hardbox ya, maka anaknya ini menjadi statusnya hardbox. Terus seperti itu. Begitu ketatnya pendaftaran ternak di DGSA sana, sehingga kami hari ini mendatangkan semuanya jantan betina ini masuk dalam buku kawanannya DGSA. Itu untuk sanen ya. Kali ini kita mendatangkan dari Meredith. Sebelumnya kami mendatangkan dari Ideal View, karena menjadi komitmen akar rumput, kami berupaya setiap pemasukan kami mengambil bibit dari sumber yang berbeda. Hal ini
kami lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan genetik dengan garis keturunan yang relatif jauh satu dengan yang lain. Kemudian ini di kandang bur ini kami datangkan dari Mugambi. Mugambi itu salah satu spesialisnya bur ya di Australia dan mempunyai reputasi yang baik. Ini adalah bur-bur full blood. Kalau kambing potong itu full blood. Beda kalau dengan kambing perah kita menyebutnya purebred. Nah ini penampakannya, ini dari Pak Mugambi. Mugambi ini beberapa kali memegang championnya Australia untuk kambing bur, sehingga diyakini ini adalah jantan pejantan bur dari salah satu farm terbaik di Australia. Di sebelah kita ini pen berikutnya adalah Dorper. Nah, Dorper ini didatangkan tentunya sama ya seperti yang kita bahas tadi untuk memperbaiki genetik pedaging. Kali kedua ini akar rumput mendatangkan dari Amarula. Bloodline-nya ini ada Amarulanya, ada beberapa bloodline kalau kali ini, dan itu salah satu bloodline terbaiknya Dorper di Australia. Karena ya kaidah pembibitan kita memang harus mendatangkan dari farm-farm terbaik di sana. Harapannya yo nanti bisa berkembang maksimal performanya di Indonesia, bisa dikawinkan pemurnian juga hasilnya maksimal, dan semakin cepat kalau kita melakukan crossbreed dengan ras-ras lokal sehingga mampu memperbaiki secara signifikan. Tentunya crossbreednya itu nanti di Koperasi Peternak Akar Rumput ini akan ada recording. Teman-teman akan melakukan pencatatan di model penyilangannya itu, sehingga kami mempunyai data bahwa mana-mana saja ternak yang kami silangkan, performanya seperti apa, persebarannya seperti apa, efektif tidak efektifnya nanti bisa disimpulkan. Dan perlu diketahui bahwa Dorper ini adalah salah satu domba yang sudah dilepas rumpunkan oleh Kementan. Jadi memang ini sudah boleh beredar secara bebas di Indonesia. Siapapun boleh pelihara, siapapun boleh membeli kalau Dorper ini, seperti halnya Sanen dan Bur gitu. Karena memang Kementan sudah mengizinkan ini untuk dipelihara di masyarakat. Lain lagi statusnya dengan Togen, dengan Alpin, dengan Awasi yang hari ini masih menjadi akar rumput ini salah satu close breeding. Artinya adalah bahwa kami diberikan izin secara tertutup, terencana, dan harus dilaporkan ke Kementan bahwa kami mendatangkan 3 ras yang sebelumnya belum ada di Indonesia. Seperti Togen ini akar rumput benar-benar pertama kali memasukkan secara resmi. Kemudian ini nanti akan kita analisa bagaimana sih pertumbuhannya Togen begini di Indonesia, dengan iklim Indonesia bagaimana, dengan pakan Indonesia bagaimana, performanya maksimal apa tidak. Kemudian kalau ada kegiatan penyilangan crossbreeding, performa anaknya F1-nya ini kalau kita kawinkan dengan kambing lokal kita bagaimana? Baguskah? Nah, kemudian setelah ditemukan data-data valid dari kegiatan crossbreed itu nantinya, semisal Togen Bird, oh ternyata performanya dikawinkan dengan kambing lokal kita bagus, maka nanti dibikinnya laporan dan kita mengajukan pelepasan rumpun ke Kementan. Nanti yang membahas itu secara detail adalah Komisi Bibit Nasional yang isinya adalah wakil-wakil dari beberapa akademisi. Mereka melakukan pendekatan ilmiah, bagus tidaknya ternak ini, tidak klaim ya, tapi ilmiah, bagus tidak sih ternak ini untuk dikembangkan Indonesia, hasil silangannya bagus apa enggak. Setelah dianalisa bagus, secara nilai ekonomi bagus, kemudian tidak berbahaya dengan percampurannya merusak ras-ras lokal, sepertinya seperti itu sependek pengetahuan saya.
maka nanti mereka Komisi Bibit memberikan rekomendasi ke Kementan untuk melepaskan bibit-bibit yang memang secara ekonomi bernilai ekonomi tinggi dan aman bagi keragaman kita. Nah, itu seperti itu prosesnya. Nanti kami ada izin paling tidak untuk domba awasi, kemudian Toggenburg, ada juga close breeding untuk albin. Oke, kita pindah ke pen berikutnya. Di sini ada pen A6. Ini ada campuran betina Sanen dan Toggen dijadikan satu. Semuanya betina ya, tidak ada jantan, nggak boleh. Nah, ini dalam masa karantina ini memang mereka dirawat dengan secara maksimal, pakannya bagus, dipantau oleh dokter-dokter hewan dari Barantan RI. Dalam hal ini adalah dokter-dokter hewan di KH Cilacap. Kemudian mereka mengambil semua sampel darah di sini dan memastikan bahwa ternak-ternak ini dari Australia tidak membawa bibit-bibit virus, bakteri dan yang lainnya. Sehingga nanti setelah hasil laboratorium keluar semuanya negatif dari berbagai macam positif, semuanya memang sudah ada uji reproduksi yang baik dan semuanya ini dinyatakan sebagai ternak yang sehat, nantinya dilepaskan ke Koperasi Akar Rumput untuk selanjutnya dibudidayakan di kami. Nah, ini di proses ini kami butuh 14 hari menunggu dan memastikan, sebenarnya hasil belum 14 hari sudah keluar, tapi harus memastikan tidak ada penularan, dan virus itu biasanya kaidahnya adalah di 14 hari. Ini di pen betina Sanen masih dari Meridit Farm, menjadi kekayaan genetik baru di akar rumput, karena sebelumnya kami mengambil dari Dialview dan sebelumnya juga kami punya dari Osori, dari Osori ada, kemudian dari Dialview lumayan banyak kemarin kita mendatangkan, dan ini kita mendatangkan dari Meridit. Sehingga nanti di akar rumput ini paling tidak yang impor langsung ke Australia itu sudah ada 3 farm, 3 bloodline yang tentunya semuanya tersertifikasi hardbox di sana, artinya tersertifikasi sebagai bibit unggul. Dan memang sebagai hasil review saja, untuk yang sebelumnya kayak yang dari Dialview hari ini sudah mulai produksi di akar rumput luar biasa, sesuai dengan ekspektasi kami, sesuai dengan harapan kami bahwa memang performa ternak yang kita datangkan luar biasa. Ini masih di pen Sanen. Selanjutnya di sini ada pen bur betina. Ini masih dari Bugambi. Ini bur-bur betina ini tersedak saja sebenarnya, karena memang kita kasih makan kleci, ada sedikit debu jadi dia batuk. Nah, itu total ternak yang kita datangkan kali ini bukan kurang lebih ya, pastinya ya, kami sebenarnya berusaha mendatangkan 500 ekor. Kemudian kami melakukan seleksi terhadap 495 ternak. Kami melakukan seleksi, kami anggap baik, kami anggap sehat. Kemudian di karantina Australia, di otoritas Australia. Kemudian setelah 14 hari di sana, hasilnya semuanya negatif dari penyakit. Kemudian reproduksinya bagus. Namun karena seperti kita ketahui bersama bahwa ternak di karantina itu biasanya itu ada adaptasi, perubahan pakan, perubahan tempat, sehingga ada beberapa ternak yang sempat drop di Australia, dan memang menjadi kewenangan otoritas Australia untuk melarang menerbangkan ternak yang tidak sehat. Sehingga waktu itu pada tanggal 3 Oktober diterbangkan hanya 483 ternak, dikurangi 13 ekor itu dinyatakan tidak siap terbang. Nah, itu sudah sehat pun belum tentu nanti terbang itu kemudian datang ke sini, semuanya safety, alhamdulillah semuanya aman karena memang sudah diseleksi di sana, sudah ketat.
Nah ini di karantina sudah di hari ke 7, sudah 1 minggu 8 hari malah. Ini perkembangannya sudah sangat bagus, dan ada yang sangat menonjol itu ternyata adalah domba dorper. Domba dorper ini kalau teman-teman kandang ini guyon ini namanya mereka itu mesin chopper. Kambing perjalanan antar benua, capeknya luar biasa, datang yang dicari makanan. Kalau dorper ini, sehingga dorper ini harus tebal semua langsung. Tuh, kambing di perjalanan mau 1 bulan, wujudnya seperti ini. Bobotnya ini 80 kilo tembus. Nggak ada susut-susutnya kalau dorper. Ya susut pas datang itu kita kasih makan, ya serumennya penuh lagi, kemudian performanya kenceng lagi gitu. Pas mau ngambil sampel darah ini anak-anak kandang sampai wah kewalahan mereka, karena memang tenaganya luar biasa. Beda mungkin dengan Sanen gitu ya, pada saat masa adaptasi tetap terjadi mereka drop. Baru datang dari Australia kemarin terlihat wah payah. Kalau hari ini memang sudah segar. Halo. Nah ini kan sudah bisa kita lihat bersama. Performanya terlihat lah. Kalau peternak itu kan lihat kambing sehat itu dari matanya juga udah kelihatan. Nah itu seperti itu saja sementara untuk hari ini bisa kami laporkan dari IKH Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.